Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 9, subtema 1 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 9. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 9 subtema 1 keteraturan yang menakjubkan pada pembelajaran pertama halaman pertama. Perhatikan kedua gambar berikut ini dengan seksama. Apakah yang dapat kamu katakan tentang kedua gambar tersebut? Adakah yang membedakan keduanya? Benda langit apa sajakah yang kamu lihat? Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung? Tuliskan beberapa pertanyaan yang terlintas di dalam pikiranmu tentang kedua gambar tersebut. Lalu diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 3, bacalah sebuah artikel yang berjudul Benda Langit di Sekitar Kita. Kemudian pada paragraf kelima atau paragraf terakhir, semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Jawab. 1. Terjadinya perbedaan lama siang dan malam. 2. Pergerakan semu tahunan matahari. 3. Terjadinya perubahan musim di bumi. Dan 4. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Selanjutnya pada Ayo Mencoba halaman 4, bermain peran. Sistem tata surya bergerak melibatkan 8 planet dan matahari sebagai pusatnya. Hal ini pasti menarik untuk diamati. Kamu dan teman sekelompokmu akan bermain peran. Permainan ini untuk menunjukkan pergerakan planet-planet dan matahari di dalam sistem tata surya kita. Perhatikan bahwa setiap planet dalam tata surya akan melakukan rotasi dan revolusi terhadap matahari secara bersamaan. Kemudian langkah kegiatan 1. Perhatikan dengan seksama gambar sistem tata surya pada halaman sebelumnya. Namailah setiap planet yang terdapat dalam tata surya secara berurutan. Kemudian kita akan mengisi tabel pada halaman 4. Nama planet dalam tata surya berdasarkan urutan dari matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian buatlah sebuah laporan pengamatan dari kegiatan di atas dengan menggunakan bentuk laporan sebagai berikut. Mari bersama-sama kita mencoba membuat laporan untuk mengisi halaman 5. Judul kegiatan mengenal tata surya. Tujuan pengamatan 1. Mengenal sistem tata surya. 2. Mengetahui cara kerja sistem tata surya. 3. Mengetahui ciri khusus setiap planet di tata surya.
Adapun metodenya membaca dari berbagai sumber seperti buku paket dan internet. 2. Diskusi dengan teman dan kelompok. Dan berikut adalah gambar tata surya hasil dari pengamatan. Dan kesimpulan dari kegiatan di atas adalah karakteristik dari planet-planet dalam tata surya berbeda-beda, masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian urutkan planet-planet tersebut berdasarkan ukuran dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan gambar yang tersedia di halaman sebelumnya. Nama planet dan tata surya berdasarkan ukurannya dari terkecil ke terbesar, yaitu 1. Merkurius, 2. Mars, 3. Venus, 4. Bumi, 5. Neptunus, 6. Uranus, 7. Saturnus, dan yang terbesar 8. Jupiter. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 6 nomor 8. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Apa nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Planet yang terletak paling dekat dengan matahari yaitu Merkurius. B. Apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Planet yang terletak paling jauh dari matahari yaitu Neptunus. C. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Jawab, planet yang memiliki ukuran paling kecil yaitu Merkurius. D. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Planet yang paling besar dalam tata surya yaitu Jupiter. E. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Jawab, planet yang mengalami revolusi paling cepat yaitu Merkurius, karena planet yang memiliki skala revolusi paling cepat dan paling dekat dengan matahari. F. Apakah nama planet yang memiliki atau mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Jawab, planet yang memiliki skala revolusi terlama adalah planet Neptunus yang merupakan planet terluar, yaitu selama 164,79 tahun. Hal ini karena semakin jauh planet dari matahari, semakin besar panjang orbit yang harus ditempuh dan semakin lama waktu rotasi yang terjadi. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 7, kamu telah mengetahui bermain peran tentang sistem tata surya berdasarkan kegiatan tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 pertanyaan tentang sistem tata surya. Tuliskan pertanyaanmu di tempat yang telah disediakan di bawah ini. Jawab pertanyaannya diantaranya: 1. Apa nama planet terbesar dalam tata surya? Jawab planet Jupiter. 2. Planet apa yang memiliki cincin? Jawab planet yang memiliki cincin yaitu Saturnus. 3. Apa nama planet setelah bumi? Jawab, nama planet setelah bumi yaitu Mars. Berikutnya kita akan mengisi tabel pada halaman 8. Berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan beberapa hal baru yang menarik yang kamu temukan selama kegiatan. Tuliskan beberapa kosakata baru beserta artinya. Lalu tuliskan juga beberapa pertanyaan yang masih kamu miliki tentang kegiatan pembelajaran ini. Jawab fakta menarik. Setiap planet dalam sistem tata surya memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Terdapat planet yang disebut mirip dengan bumi yaitu Mars. Adapun kosakata baru diantaranya: 1. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit.
2. Angkasa adalah lapisan udara yang melingkupi bumi. 3. Asteroid atau planetoid adalah benda langit yang letaknya di antara planet Mars dan Jupiter. 4. Elips adalah benda atau bidang datar yang berbentuk bundar lonjong. 5. Galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem dan terdiri dari banyak benda-benda angkasa berukuran besar yang dikelilingi oleh benda-benda angkasa secara teratur. Kemudian pertanyaanku hari ini: 1. Apa nama satelit bumi? Jawab: nama satelit bumi adalah bulan. 2. Berapa banyak jumlah planet di sistem tata surya? Jawab: jumlah planet di sistem tata surya ada 8. Kemudian nomor 3, apakah planet yang berwarna merah? Jawab: planet yang berwarna merah adalah Mars. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 10, silahkan adik-adik membaca sebuah cerita fiksi yang berjudul Barisan yang Menyenangkan. Kemudian setelah selesai membaca cerita tersebut, lengkapi diagram berikut setelah kamu membaca cerita fiksi Barisan yang Menyenangkan. Jawab: judul cerita fiksi Barisan yang Menyenangkan. Penulisnya adalah Amanda Naila. Kemudian pada halaman 11 kita akan mengisi tabel. Tokoh utama Tiara. Sifat dari tokoh utama: cerdas, rasa ingin tahu yang kuat, dan religius. Tindakan yang dilakukan: pemikiran yang mendalam tentang informasi yang didapat. Dan berikut adalah gambarnya yang bisa adik-adik ganti. Lalu pendapatmu tentang tokoh utama adalah: dia seorang gadis yang memiliki sifat-sifat yang perlu dicontoh. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan karangan fiksi Barisan yang Menyenangkan. Nomor 1. Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Jawab: karangan fiksi tersebut bercerita tentang pemikiran Tiara tentang orbit edar planet-planet. Nomor 2. Siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Jawab: tokoh utama karangan fiksi tersebut adalah Tiara. Nomor 3. Siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Jawab: tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut adalah ayah dan ibu. Nomor 4. Di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Jawab: peristiwa dalam karangan fiksi tersebut terjadi di halaman belakang rumah Tiara. Nomor 5. Gambarkan tokoh utama dan tempat dalam karangan di atas sesuai imajinasimu. Gunakan kotak pada halaman setelah ini, lalu gambar tokoh utama dan tempat cerita itu terjadi. Berilah warna dengan menggunakan pensil warna, lalu jelaskan gambar yang telah kamu buat di depan kelas dengan percaya diri. Dan berikut adalah jawabannya. Tokoh utama, perhatikan gambar dan keterangan. Dia seorang gadis berusia 12 tahun dengan rambut kepang 2, cantik, energik, dan religius. Sedangkan gambar berikut adalah gambar latar halaman belakang rumah Tiara. Kemudian pada halaman 12, setelah mendengarkan presentasi teman-temanmu, lakukanlah perenungan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki gambaran yang serupa tentang tokoh utama dan tempat dari karangan tersebut? Dalam hal apa saja gambaran yang kalian buat memiliki kesamaan? Jawab: ya, dalam hal ciri fisik tokoh utama serta lokasi atau tempat cerita. 2.
Bagian mana saja yang berbeda dengan gambaran teman-temanmu? Jawab, cara penyajian gambar dan penyampaian materi. Nomor 3. Apakah yang terjadi jika di dalam cerita tersebut tidak ada tokoh utama? Jawab, jika tidak ada tokoh utama, cerita jadi tidak menarik, jadi hambar karena tokoh utama memegang peran penting dalam cerita. Nomor 4. Apakah fungsi tokoh utama dalam cerita fiksi tersebut? Jawab, tokoh utama membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik, seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Selanjutnya pada ayo renungkan. Setelah mengetahui tentang bumi dan angkasa luar, bagaimana kamu bersikap terhadap Tuhan yang Maha Esa? Jawab, bersikap selalu bersyukur atas semua ciptaannya. Kemudian, bagaimana keteraturan memengaruhi cara kerja semesta? Jawab, contoh keteraturan dalam semesta yang digunakan manusia sebagai petunjuk adalah cahaya. Lalu pada halaman 13, kerjasama dengan orang tua. Ketika senja tiba, amatilah langit bersama orang tuamu, lanjutkan hingga malam hari. Gambarkan dan tuliskan benda-benda yang dapat kamu lihat di langit. Jawab, bintang, bulan, matahari, dan awan. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.